pagi. Sehat? Duduk aja, Bu. Ya. Hari ini kita sama-sama kembali mau berkumpul dalam doa. Berdoa itu artinya bukan cuma kita menyampaikan apa yang kita mau pada Tuhan, tapi juga mendengarkan Dia maunya apa sama kita. Selain itu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memuji memuliakan Dia. Maka mari kita fokus memuji memuliakan Dia. Caranya gimana? Semua alat-alat komunikasi yang mungkin mengganggu kita simpan. Foto-fotonya biar petugasnya saja yang foto. Selebihnya kita nikmati kebersamaan berdoa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau mengucap syukur. Pertama, karena komunitas Difabel Living World yang makin lama makin berkembang, tantangannya makin besar, dan untuk itu juga butuh banyak hal yang diatur. Tapi jangan sampai mengurangi rasa syukur kita. Kita tetap bisa berkumpul saling melayani. Berikutnya kita mohon kedamaian abadi bagi Wawan Robertus Muriawan yang dipanggil Tuhan 52 hari yang lalu. Selain itu, kakaknya Aris juga hari ini ada tes di kantornya, semoga berjalan baik. Kita juga mohon penyertaan Tuhan untuk Doni supaya sehat selalu. Selain itu, hari ini saya pakai kasula umum. Kita sekalian mau berdoa bagi setiap orang sahabat difabel yang sudah dipanggil Tuhan. Mumpung masih bulan November, masih bulan arwah, karena nanti sore kita masuk hari raya Kristus Raja semesta alam. Kita hening sejenak, kita aturkan syukur kita, sadari bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini kami hadir di hadapan mau bersyukur karena segala limpah berkat yang Kau berikan pada kami. Kami pun mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang, mereka yang dulu bersama-sama dengan kami melayani Engkau lewat segala sesuatu yang mereka punya. Kami mohon semoga doa hari ini berkenan padamu dan menumbuhkan iman kami, semakin percaya bahwa Engkau selalu hadir di tengah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Makabe. Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia, termasuk karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjaranya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja sehingga ia melarikan diri dari situ
dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memasuki bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Betsyur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mata takut dan hatiku hancur karena kemasbulan." Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang atas segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan dengan menyuruh menempas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi bahwa oleh karena semuanya itulah aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk lagu bacaan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Adalah Tinggalku. Aku
beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini orang yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan yang dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak dikawinkan dan tidak kawin, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitannya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya pakai kasula warna ungu. Ini hadiah tabisan dari Bu Rosita. Saya anggap ini juga hadiah dari Living Word, ya. Terima kasih. Ketika teman-teman saya dikasih hadiah banyak begitu ya, kasulanya bagus-bagus, saya kadang kok gak ada yang kasih saya gitu ya. Tapi kemudian Bu Rosita nanya, "Romo butuh apa?" Saya mikir, saya akan banyak melayani orang yang meninggal gitu ya. Ya udah, saya minta kasula. Langsung dicari dan bagus sekali. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu yang pertama. Lalu kasula itu baju Romo penyapu ini ya. Berikutnya, sekarang saya sudah jadi pastor. Pertama kali bisa di sini. Mungkin nanti akan agak susah nyari waktunya saya mau bisa lagi ke sini karena sekarang jadi orang sibuk, ya. Tapi semoga saya tidak lupa bahwa di tempat ini juga saya pernah melayani, gitu ya. Amin. Berikutnya, tadi bacaan pertama, Raja Antiochus Epiphanes itu sakit karena apa? Sakit hati. Berbaring di tempat tidur karena sakit hati. Apa yang menjadi harapan dia tidak sesuai kenyataan, dan kemudian dia stres. Bacaan Injil di versi Injil yang lain, Yesus itu lebih keras daripada yang tadi disampaikan. Yesus sempat mengatakan, "Kamu benar-benar sesat." Jadi ketika ditanya, "Tuhan, ini kan udah 7-7-nya udah bersuamikan dia, terus gimana dong?" Itu kan ngada-ngada banget gitu ya. Yesus mengatakan, "Kamu benar-benar sesat." Apa hubungannya? Sakit karena sakit hati, kamu benar-benar sesat. Kira-kira apa hubungannya? Gak ada langsung hubungannya, tapi saya mau ngomong tentang dua hal itu. Dalam kaitannya tentang pelayanan, komunitas ini berkembang, mulai banyak anggotanya, mulai banyak kegiatannya. Sama seperti sebuah keluarga, sama seperti sebuah perkumpulan masyarakat. Ketika makin lama, makin banyak orangnya,
butuh yang namanya kebijakan, butuh yang namanya peraturan, butuh hal-hal yang diatur, disepakati supaya komunitasnya jalan baik. Maka kalau misalkan nanti komunitas Living Word mau serius dengan hal ini karena jumlahnya makin banyak dan mau komit dengan pelayanan, ada hal-hal yang perlu diatur dengan penuh syukur. Yang mau terlibat juga gak bisa seenaknya aja, karena pelayanan itu memang sukarela tapi bukan suka-suka. Pelayanan itu sukarela tapi bukan suka-suka. Saya berulang kali ngomong ini, pelayanan sukarela tapi bukan suka-suka. Bukan maunya kita, tapi kita melayani dia, orang yang lain. Kalau mau suka-suka itu namanya narsis. Kalau mau suka-suka itu egois. Maka bersyukurlah kalau sekarang komunitas Living Word makin banyak dan memang perlu diatur macam-macam hal, dibikin peraturan, kesepakatan ini itu. Karena pelayanan sekali lagi sukarela tapi bukan suka-suka. Butuh itu supaya nanti tracknya tetap. Kalau mau melayani ya melayani jelas gitu ya. Maka saudara-saudara, pesan pertama, pelayanan sekali lagi bukan soal kita yang penting, tapi siapa yang kita melayani. Akan ada orang-orang yang kemudian mundur, mungkin karena sakit hati. Kok ini diatur, aku gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, di situ kelihatan motivasi pelayanannya jelas apa enggak, murni apa enggak, atau sebenarnya cuma cari-cari kesibukan, pengen punya teman, cari duit jangan-jangan. Pokoknya nanti kelihatan siapa yang mau tulus melayani, siapa yang tidak. Ribut, terus nanti bikin lagi sendiri. Itu juga hati-hati. Sakit hati sumber penyakit. Raja Antiochus Epiphanes aja akhirnya binasa karena sakit hati. Harapan tidak sesuai kenyataan. Pertanyaannya, harapan siapa? Kalau kita dalam komunitas itu artinya cita-cita sama-sama, bukan cita-cita satu orang. Bukan maunya satu orang doang, tapi bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kamu benar-benar sesat. Mungkin baik itu ya. Kalau kita mulai gila, kalau dalam komunitas kita mulai bertengkar, kalau dalam komunitas mulai banyak masalah dan kita egois masing-masing, ingat, sesat. Komunitas yang baik itu diskusi, ada dialog di sana, enggak mementingkan kepentingannya sendiri. Maka semoga Living Word terus bertumbuh menjadi komunitas yang semakin tertata rapi, tertata baik, melibatkan semakin banyak orang, pelayanannya semakin jelas, makin juga berdampak bagi banyak orang. Tapi jangan lupa, jangan sampai sesat, mengada-ada, lupa tujuan utamanya apa, lalu sesat. Cek 1, 2, oke, ya. Lalu lupa tujuan utamanya apa? Kalau nanti sudah lupa tujuan utamanya, ingat kata-kata Yesus, kamu benar-benar sesat, tersesat dan harus pulang lagi kembali ke track awal. Nanti mungkin akan sibuk begini. Tadi saya dengar yang Bu Rosita ngomong sini, kamu kalau turun ke bawah lantai 3 itu melayani sahabat difabel, bukan cari makan sendiri. Nah itu salah satu peringatan kita di sini. Pertama-tama mau saling melayani, terutama bagi saudara-saudara yang punya kebutuhan khusus, bukan buat makan gratis, gitu kan? Maka ini kayaknya kalau udah begini agak kontroversial mati. Cek 1, 2, oke. Itu ya. Kalau nanti mulai melenceng sana, melenceng sini, kalau lupa tujuan awal komunitas ini didirikan, balik lagi, bertobatlah, balik lagi. Maka pelayanan itu sukarela dan bukan suka-suka.
Dan mungkin akan ada godaan-godaan kita kemudian sibuk dengan hal-hal yang tidak pokok. Kita sibuk dengan perintilan-perintilan yang lain, tapi lupa cita-cita awal. Ketika hal itu terjadi, semoga saling mengingatkan supaya tidak kelamaan tersesat, tapi balik lagi kembali melayani Tuhan, melayani sesama. Demikian juga mungkin kita tergabung dalam komunitas-komunitas yang lain juga sama. Pelayanan itu sukarela dan bukan suka-suka, dan pertobatan terus-menerus itu ketika kita mulai tersesat. Ketika kita mulai sesat, lupa kita itu mau ngapain awalnya. Sibuk dengan yang sekunder-sekunder, yang tambahan-tambahan, yang hiasan-hiasan, tapi lupa intinya apa. Maka mari dengan penuh syukur kita lanjutkan perjalanan komunitas ini, saling dialog, saling berdiskusi, kita atur apa yang perlu diatur supaya pelayanan kita sungguh-sungguh pelayanan dan bukan yang lain. Setuju? Kok sepi? Setuju? Nah, gitu. Baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Sekarang marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita masuk pada doa umat. Silakan. Untuk Istri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Bernard Rahadian PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas TV World, semoga komunitas TV World semakin berkembang. Mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus, serta anggotanya semangat rendah hati dengan tulus, serta sebagai pembawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel, serta setiap pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara difabel dimanapun berada, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus, Raja semesta alam, yang selalu menuntun perjalanan hidupnya, sehingga tetap semangat, kuat dan sifat sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami mau berdoa untuk Koko Adi Haryanto dan semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan berikan mujizat kesembuhan dan pulihkan kesehatannya, serta berkati semua dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan dan penuh harapan untuk hidup damai dan bersukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami aturkan padamu doa-doa ini. Kami percaya Engkau mendengarkannya, Engkau pun akan mengabulkannya. Juga intensi-intensi misa yang telah kami sampaikan padamu, kami percaya Engkau akan mengindahkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.
saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan dimuliakan Tuhan dan bersama kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa, kami aturkan padamu roti dan anggur ini, persembahan diri kami. Semoga Engkau berkenan mengubahnya menjadi tubuh dan darah, menjadi sarana keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah bagi kami. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian juga sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan, pandanglah hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang berkumpul di tempat ini dalam komunitas Living Word. Semoga Engkau menganugerahkan apa yang perlu sehingga pelayanan mereka berbuah dan hidup mereka dipenuhi damai sejahtera. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, bersama Santo Robertus Bellarminus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berapanilah kita berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
siapkan hati untuk memulai adorasi kita.
supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa nyanyian Tantu Kerbo. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, terima kasih untuk kebersamaan pada pagi siang hari ini. Setelah ini saya sekalian pamit karena akan memberkati perkawinan. Doakan karena saya masih ada beberapa kegiatan hari ini supaya tetap sehat. Selamat melanjutkan kegiatan dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah wartakan betapa baiknya Tuhan. Syukur.